Terima kasih masih setia bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, hingga malam ini suasana di kawasan Petamburan 3 sepi pasca penetapan FPI sebagai organisasi terlarang. Posko 3 Pilar juga masih dalam proses pembangunan. Dan berikut laporan Pangeran Negara serta juru kamera Ahmad Arianto dan Galih Bagas dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, pasca pemerintah menetapkan Ormas FPI sebagai ormas terlarang di Indonesia, saat ini situasi di kawasan Petamburan 3 Jakarta yang sebelumnya menjadi markas DPP FPI ini sepi dari aktivitas masyarakat maupun dari aktivitas Laskar FPI yang sebelumnya bertugas untuk menjaga kediaman pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Kendati demikian, kami dapat mengabarkan bahwa kami pun tidak melihat bahwa masih ada atribut FPI seperti spanduk, banner ataupun plang yang sebelumnya terpasang di kawasan Petamburan 3 ini, karena kita sama-sama tahu bahwa kawasan Petamburan 3 ini merupakan kantor Dewan Pimpinan Pusat dari Ormas FPI. Sementara terkait dengan pembangunan Posko 3 Pilar yang rencananya akan dibangun di kawasan Petamburan 3, saat ini sudah mulai dalam tahap pengerjaan. Saat ini masih tahap awal, artinya belum rampung secara keseluruhan, masih dalam tahap pembangunan tembok dan juga fondasi. Tadi sore kami sempat melihat memang ada beberapa pekerja yang sedang melakukan pengerjaannya dalam pembangunan Posko 3 Pilar ini. Namun kami pada malam hari ini tidak mendapati ada proses pengerjaan dari pembangunan Posko 3 Pilar tersebut, termasuk diantaranya kami pun tidak melihat ada penjagaan yang dilakukan oleh para petugas gabungan seperti TNI dan juga Polri yang biasanya berkumpul dan membangun posko sederhana di kawasan Petamburan 3. Karena terkait dengan pembangunan Posko 3 Pilar sendiri yang rencananya dibangun di markas FPI ini, banyak sekali di antara masyarakat yang tentunya memberikan dukungan, bahkan ada juga yang menolak. Namun tentunya dari perbedaan tersebut kita dapat mengambil solusi tengah yang tentunya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Ahmad Arianto dan Galih Bagas, iNews melaporkan. Ya, pasca pembubaran FPI, Polri meminta seluruh aparat ikut bertanggung jawab untuk melakukan langkah pencegahan. Langkah pencegahan terkait munculnya organisasi pengganti Front Pembela Islam. Kepolisian Republik Indonesia telah menyiapkan antisipasi terkait kemunculan organisasi baru pengganti Front Pembela Islam yang telah dilarang oleh pemerintah. Polri meminta seluruh aparat yang memiliki tanggung jawab dengan keamanan ikut berpartisipasi untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Terkait pembubaran Front Pembela Islam, anggota DPR RI Muhammad Nabil Harun menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah sudah tepat, sebab organisasi yang dipimpin Rizik Syihab itu dianggap bertentangan dengan hukum dan mengganggu stabilitas umum. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sementara itu, pasca FPI dibubarkan, kuasa hukum FPI Aziz Yanwar justru mendeklarasikan organisasi baru pengganti Front Pembela Islam, yakni Front Persatuan Islam. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Sebelumnya pemerintah menghentikan seluruh kegiatan FPI dalam keputusan bersama Menteri. Dalam surat keputusan bersama 6 Menteri, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sehingga dianggap telah bubar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri meminta agar masyarakat tidak menggunakan atribut FPI hingga terlibat dalam segala bentuk kegiatan FPI. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan konten Front Pembela Islam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menerbitkan maklumat Kapolri berisi pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah.
Dalam maklumatnya, Kapolri meminta agar masyarakat tidak menggunakan atribut FPI hingga terlibat dalam segala bentuk kegiatan ormas yang dinyatakan bubar tersebut. Maklumat juga berisikan mengedepankan Satpol PP dalam penertiban yang akan dibantu oleh TNI Polri. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses dan menyebarluaskan konten milik FPI yang berisikan berita bohong, provokatif, dan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat, ya, bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Dan yang ke D, itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong, ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan, itu ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan, ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya. Irjen Pol Argo Yuwono juga menambahkan maklumat Kapolri ini dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani 6 menteri. Petugas kepolisian wajib menindak sesuai dengan aturan perundang-undangan jika melihat dan menemukan segala macam bentuk kegiatan dan penggunaan atribut FPI di masyarakat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Anugrah Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengingatkan agar Front Persatuan Islam bentukan pentolan Front Pembela Islam taat hukum. Sementara kuasa hukum FPI menilai upaya pemerintah membubarkan FPI tak berdasar dan semena-mena. Memang itu ada perlu pembinaan, kapan itu pembinaan dilakukan? Kalau misalnya memang ada surat peringatan, kapan itu peringatan itu dilakukan? Kalau memang itu adalah hanya hal yang terakhir, kapan itu dimohonkan ke pengadilan untuk dibubarkan? Saya kira beginilah, negara kan cukup kuat. Jadi kalau misalnya memang ada ormas yang bertentangan dengan hukum, proseslah secara hukum. Jadi kita itu tidak serta-merta dengan keputusan-keputusan yang sifatnya sepihak. Itu nggak baik untuk ketatanegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya begini, FPI yang terkait dengan tadi ada singgung mengenai SKP, surat keterangan tertulis, kita juga memproses untuk mengurus. Tapi memang ada kendala administrasi, misalnya menyangkut mengenai masalah NKRI bersyariah, yang itu bisa didialogkan dan bisa didiskusikan. Dan itu nanti terkait dengan, karena kita hormati rekomendasi Kementerian Agama. Mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pada saat mendaftarkan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau persyaratannya tidak terpenuhi, berarti kan tidak bisa didaftar. Kalau tidak bisa didaftar, apakah boleh melakukan kegiatan? Boleh. Negara tidak melarang. Ada batasan-batasannya tidak, Pak Sugeng, antara organisasi masyarakat yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar? Nah, itu kan status hukumnya. Kalau dia katakanlah berbadan hukum dia terdaftar, tentu dia legal standing-nya lebih kuat. Tapi kalau misalnya tidak berbadan hukum dan juga tidak terdaftar, tentu pemerintah tidak bisa memberikan layanan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak, ini kaitannya dengan maklumat Kapolri yang keluar. Saya yakin betul Anda juga merasa paling tidak juga tahu bahwa ini sejalan dengan kebijakan Menko Polhukam. Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI yang kaitannya disebut dengan berita bohong dan lain sebagainya. Tidakkah ini upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat, Pak? Jadi begini, saya ingin jelaskan dulu. Ini pertanyaannya cukup tajam ini. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam keputusan bersama 6 lembaga itu, Mas Abraham, ada memang himbauan kepada masyarakat. Apa himbauannya? Yang pertama adalah masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan FPI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah mengharapkan masyarakat melaporkan apabila masih ada kegiatan atau pemakaian atribut atau simbol-simbol FPI. Nah, kalau saya ditanya, yang pertanyaan tadi disampaikan, apakah bukan ini membangun? Tidak. Kebebasan orang perseorangan maupun katakanlah organisasi diberikan seluas-luasnya oleh negara dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Nah,
Yang tidak boleh bukan organisasi yang bergeraknya, tetapi apabila melanggar keamanan dan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran itu yang dilarang. Dan ini ditegaskan juga di dalam putusan. Polisi menyisir markas FPI setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sejumlah baliho bertuliskan FPI maupun bergambar Rizik Syihab dicopot petugas. Aparat mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Mereka membersihkan atribut baliho FPI dan Rizik Syihab. Aparat menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan depan rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Saat penertiban atribut FPI sempat terjadi insiden kecil. Sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI pun dibawa petugas. Ya kan memang sudah tidak boleh lagi kegiatan. FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi, Pak, akan melakukan press conference. Ya kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan, bakal ada lagi front perjuangan. Oh, silakan. Pencopotan atribut FPI juga akan berlangsung di wilayah lainnya. Polisi juga akan menghentikan kegiatan yang dijalankan FPI setelah pemerintah memutuskan bahwa FPI merupakan organisasi terlarang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan teller bank BUMN yang ditemukan tewas di rumahnya. Ayus Malam kembali usai jeda.